Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus pengurus MWC Pakong Mudung 3, Rois Suriah MWC Mudung 3, Kiai Haji Fahru Ngozi Adnan, yang terhormat Kiai Haji Nawawi Tamrin selaku Tanfidiyah MWC Pakong Mudung, Banum, lembaga, dan semua lembaga dan banun di bawah naungan MWC Pakong Mudung 3, serta lembaga dakwah pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, wabil khusus ketua dan anggota-anggotanya dan para warga Nahdiyin yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan rutinitas ngaji online kader muda Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau mengaji bersama tema yang penting untuk kita ketahui bersama, khususnya bagi para pemuda-pemudi yang aktif di media sosial atau di digital atau di dunia digital, sebagaimana tema yang telah ada di judul, yaitu pentingnya memahami makna malu di era digital. Tentu nanti yang akan kita bahas apa yang dimaksud malu dari sisi bahasa, yang definisi malu dari sisi syar'an, klasifikasi atau pembagian malu, serta pengaplikasian makna malu yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk mengawali pengajian pada malam ini, kami akan membacakan sedikit hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi, tentu dengan tema yang sesuai dengan judul, yakni tentang malu. Dalam hadis Arba'in Nawawi dijelaskan, an Abi Mas'udin Uqbani bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, yakni idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dikatakan dalam hadis yang ke-20 dari hadis Arba'in Nawawi, salah satu kalimat atau salah satu ajaran yang bisa kita temukan
dari ajaran ini sudah ada sejak syariatnya Nabi Adam sampai sekarang, sampai syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad masih tetap menjadi sesuatu yang harus kita pahami. Apa itu? Ya tentang malu, atau hadisnya itu kalimatnya itu adalah idza lam tastahyi fasna ma syi'tah. Ketika kalian tidak malu, maka lakukanlah sesukamu. Seperti itu ringkasnya. Jadi dari hadis ini dikatakan, yang dimaksud dengan hadis ini di syarah Nawawinya itu dikatakan maknahu idza aradta fi'la syai'in fa in kana mimma la yustahya minallah wa minan nasi fi fi'lihi faf'al. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu dan sesuatu tersebut tidak termasuk sesuatu yang tidak harus malu, baik dari sisi Allah ataupun dari sisi manusia, maka lakukanlah. Tapi ketika mengandung sesuatu yang memalukan, nanti akan dijelaskan makna malu yang dimaksud di sini adalah seperti apa. Jadi ketika mengandung sesuatu yang memalukan, maka jangan dilakukan, karena hal tersebut nanti akan menimbulkan efek negatif. Seperti itu kira-kira maknanya. Bahkan dikatakan waqad sabatah annal haya'a syu'batun minal iman. Disebutkan dalam riwayat lain itu adalah malu, sifat malu itu bagian atau cabang dari keimanan seorang. Maksudnya itu seperti apa yang dimaksud syu'batun minal iman? Ai min haitsu kaunihi ba'itsan ala alam tisalil ma'muri wajtina bil manhi. Jadi yang dimaksud malu sebagian dari iman itu adalah dari sisi karena sifat malu ini mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang diperintah dan mencegah kita melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi kenapa kok malu itu bisa dikatakan bagian dari keimanan seseorang? Sebagaimana yang kita ketahui, jadi fungsi dari iman ketika iman kita lagi kuat itu kan kita akan semangat melakukan suatu ibadah, semangat melakukan suatu aktivitas positif yang dianjurkan oleh syariat. Nah, sebaliknya juga akan mencegah kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh syariat ketika iman kita itu kuat. Lah, malu itu juga berfungsi sedemikian. Makanya di sini dikatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Tapi jangan salah kaprah, karena kebanyakan kita itu ada yang memahami, misalnya malu ditempatkan pada bukan pada tempatnya lah intinya. Seperti contoh diajak ke kebaikan, misalnya teman kita mengajak pada suatu kebaikan, lalu kita menjawab atau enggan untuk ikut pada kebaikan itu, alasannya gak malu. Jawabnya seperti itu. Lah, jawaban malu diajak untuk melakukan hal yang positif itu adalah penempatan malu, makna malu yang tidak sesuai dengan tempatnya. Ya, baik supaya nanti
tidak kemana-mana, langsung saja kita pada inti pembahasan. Jadi dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, malu itu atau al-haya, makna al-haya secara bahasa yaitu adalah tawayyurun wangkisarun ya'tari al-insan min khawfi ma yu'abu bih wa qad yutlaku ala mujarradi tarkis syai'i bisababin. Jadi kata haya, kata malu dalam pengertian dalam tinjauan Islam secara bahasa artinya adalah perubahan atau lemahnya perasaan hati karena kekhawatiran terhadap sebuah aib. Seperti itu. Terkadang malu juga bermakna enggan melakukan sesuatu. Ini secara bahasa. Jadi ketika kita ada dorongan enggan untuk melakukan sesuatu karena sebab takut, karena sebab khawatir atau dan sejenisnya, secara bahasa itu ya sudah masuk dalam kategori malu. Tapi hal ini bukan menjadi atau makna ini bukan atau tidak bisa dibuat patokan karena hanya secara bahasa. Lah secara syariat malu itu masih dalam penjelasan Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mensarai hadis al-haya'u syu'batun minal iman tadi, dikatakan wa fis syar'i khulukun yab'atsu ala jitinabil qabih wa yamna'u minat taksir fi haqqidil haqqi. Jadi malu secara syariat menurut Imam Ibnu Hajar dikatakan sebuah akhlak yang mendorong untuk meninggalkan sesuatu kejelekan serta mencegah untuk melakukan kesembronoan. Itu yang dikatakan malu. Ya tidak jauh beda tadi yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Yakni ba'isan ala alam tithalil ma'mur mujtamil. Jadi kesimpulannya yang dimaksud malu dalam tinjauan syariat itu adalah sifat yang mendorong melakukan kebaikan dan mendorong atau mencegah melakukan keburukan. Lah dari sisi itulah kesamaan antara malu dengan iman. Oleh sebab itu iman atau malu itu dikatakan syu'batun minal iman, bagian dari sebuah keimanan seseorang. Lebih jauh lagi dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq mengomentari hadis al-haya'u syu'batun minal iman, yang dimaksud maknanya menurut beliau annahu lamma kana yamna'u sahibahu minal fawahis wa yahmilu alal birri wal khairi kama yamna'u al-imanu sahibahu min dalik. Jadi malu itu adalah ketika seseorang atau sifat itu mencegah pada pemiliknya untuk melakukan sesuatu kejelekan dan mendorong pemiliknya untuk melakukan sebuah kebagusan sebagaimana fungsi dari sebuah keimanan. Wa yahmilu ala ta'ati soroh bimanzilatil iman limusawatihi lahu fidzalik. Jadi senada dengan makna tadi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, tidak jauh beda tapi cuman beda bahasa saja, hanya penegasan. Jadi melihat dari uraian baik yang disampaikan oleh Imam Nawawi ataupun Imam Ibnu Hajar, ini selaras dengan hadis lain
Nabi itu pernah mengatakan al-haya'u khairun kulluhu. Sifat malu itu semuanya adalah baik atau sebuah kebaikan atau kebagusan. Lah yang dimaksud semua sifat malu sebuah kebaikan yaitu tadi yang dapat mendorong melakukan sebuah ketaatan dan mencegah melakukan sebuah keburukan. Kalau kita melihat dalam beberapa referensi yang lain, misalnya kelanjutan dari penjelasan Ibnu Hajar yang di atas, jadi disimpulkan oleh beliau haya itu ada dua. Tadi definisinya sudah, kemudian kita masuk pada klasifikasi atau pembagian dari malu. Jadi malu itu ada dua, dikatakan di sini ada al-haya'u asy-syar'i, ada al-haya'u ghairu syar'i. Seperti apa al-haya' yang syar'i? Wa qad taqaddama annal haya'a minal iman wa huwa asy-syar'iyyu alladhi yaqa'u ala wajhil ijlal wal ihtiram lil akabir wa huwa mahmudun. Jadi telah dijelaskan tadi bahwa malu sebagian dari iman. Yang dimaksud itu adalah yaitu malu syar'i yang dimiliki oleh para pembesar ulama atas dasar pengagungan dan penghormatan. Dan malu yang sedemikian itu dikatakan malu yang mahmud. Jadi yang haya syar'i itu mahmud, ada yang tidak mahmud sebaliknya. Jadi yang tidak syar'i wa amma ma yaqa'u sababan litaki amrin syar'iyyin fa huwa matmumun wa laisa huwa bihaya'in syar'iyyin. Jadi ketika ada rasa malu yang menjadi penyebab kita meninggalkan suatu perintah syariat, maka sifat malu yang sedemikian itu dikatakan sifat malu yang tercela. Sebaliknya yang tadi. Ya, bahkan di sini walaysa huwa bihaya'in, dan sejatinya sifat yang menjadi penyebab meninggalkan perintah syariat itu sejatinya tidak dikatakan haya syar'i, tapi istilahnya itu lain. Wa inna ma huwa dhafun wa mahanatun. Jadi sifat yang sedemikian itu bukan haya. Sejatinya bukan haya. Di sini dikatakan istilahnya adalah dhafun atau sifat rendah diri atau dalam sifat lain sifat lemahnya ya kebalikan yang tadi, lemahnya iman. Kalau kita analogikan ke kehidupan sekarang atau ke media sosial, maka cara pengaplikasiannya makna malu itu sebagaimana ini penjelasan dalam syarah Al-Arba'in Nawawi dalam Al-Wafi karangannya Dr. Mustafa Al-Buwa dan Muhyiddin Mistu, dikatakan wa taujihu dzalik, ini sudah cara pengaplikasian makna malu yang telah dijelaskan tadi. Wa taujihu dzalik annal ma'muru bihi al-wajib wal mandub yustahya min tarkihi wal manhi anhu al-haram wal makruh yustahya min fi'lihi wa amal mubah fal haya'u min fi'lihi jaizun wa qada min tarkihi fatadammana al hadis al ahkam al khamsah. Jadi cara simpelnya, cara membedakan antara malu syar'i dan malu ghairu syar'i, cara pengaplikasiannya itu lihat aktivitas ketika perkara hal yang wajib ataupun sunnah, misalnya sholat 5 waktu, atau sunnah misal
sholat tarawih dan seterusnya. Maka cara pengaplikasiannya itu adalah ketika pada hal yang wajib atau yang sunnah, maka malu untuk ditinggalkan. Kira-kira seperti itu maknanya. Lah ketika hal yang dilarang, kandungan hal yang dilarang di sini bisa haram dan makruh, maka adalah malu untuk dilakukan seperti itu. Kalau mubah tersengah. Jadi kalau mubah itu masuk dalam idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Masuk pada hadis yang tadi yang di awal dijelaskan, ketika sudah tidak ada sesuatu yang harus dimaluin, maka lakukanlah tersengah. Maksudnya adalah ketika sesuatunya itu mubah, maka tersengah bisa lakukan atau bisa ditinggalkan. Ketika hal yang wajib, maka cara yang tepat itu adalah malu untuk meninggalkannya. Jadi kembali pada contoh yang sempat saya singgung tadi, ketika ada seseorang atau teman kita mengajak ke suatu majelis sholawat misal, atau ke pengajian, kok kita mengatakan tidak, malu. Lah maka jawaban malu ketika diajak pada kebagusan itu sebetulnya penempatan malu yang tidak tepat pada tempatnya. Karena ketika hal yang kebagusan isinya wajib atau kesunahan tadi, malu untuk ditinggalkan, bukan malu untuk menghadiri, tapi malu untuk tidak menghadiri, seperti itu. Sama halnya ketika kita misalnya kita ingin membagikan sebuah konten di media sosial, maka lihat dulu kontennya itu mengandung sisi positif atau tidak. Maka ketika mengandung sisi positif, cara pengaplikasian malu dalam konteks media sosial ya seharusnya malu untuk tidak dibagikan. Ya dibagikanlah seperti itu. Harus dibagikan ketika mengandung sebuah positif. Sebaliknya ketika kontennya itu kontennya itu adalah negatif, maka malu untuk dibagikan, seperti itu. Hal ini juga berlaku pada semua, bukan membagikan saja, menulis konten. Maka ketika hal yang kita tulis atau yang kita produksi, membuat video pengajian, membuat video edukatif dan seterusnya, itu tidak perlu malu. Memang yang dianjurkan itu malu untuk tidak dilakukan, seperti itu. Yang terakhir sebelum kami akhiri, penting sekali memaknai makna malu ini, dan jangan sampai kebalik dalam memaknai malu. Pada kesimpulannya, untuk menggunakan malu supaya tepat pada tempatnya, dilihat objeknya. Ketika wajib dan mandub, maka nggak usah malu-malu. Ketika hal yang makruh atau haram, baru malu untuk dilakukan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan baik dalam pembacaan teks atau pemahaman, mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.